Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dengan NIM 211406080, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia. Poin A. Pengertian falsafah Pancasila. Falsafah adalah suatu pandangan hidup dalam negara, bisa dikatakan juga seperti ideologi. Contohnya dalam falsafah negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Falsafah Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Poin B. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, dan atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. 1. Konsep dasar Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. 2. Peranan dan fungsi Pancasila. Poin A. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. 3. Sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Poin B. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu pasca reformasi melalui TAP MPR nomor 3. Poin C. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Perundang-undangan Dasar 1945 serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Poin D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Poin E. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Poin F. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wajah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan kehidupan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Poin G. Pancasila sebagai pemersatu bangsa-bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua peri kehidupan yang berbineka dan dapat diterima oleh semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kurangan, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.